Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cerati dengan NIM 1917 Sini saya akan sedikit mencoba menjelaskan tentang sejarah Agama Buddha di dunia, di Indonesia, dan juga di Banyumas. Agama Buddha lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi di Nepal oleh ksatria yang bernama Siddhartha Gautama. Agama ini muncul karena adanya perpaduan antara kebudayaan Helenistik Yunani, kebudayaan Asia Tengah, Asia Timur, dan juga Asia Tenggara. Agama ini muncul karena adanya reaksi terhadap agama Hindu yang muncul terlebih dahulu. Agama Buddha berkembang cukup baik di daerah Asia dan menjadi salah satu agama mayoritas di berbagai negara seperti Taiwan, Myanmar, Thailand, dan sebagainya. Kemudian agama ini masuk ke Nusantara atau Indonesia dan menjadi salah satu agama tertua yang ada di Indonesia. Agama Buddha itu sendiri di Indonesia, berbagai aliran melakukan pendekatan pada ajaran agama Buddha dengan cara yang berbeda. Itu agama Buddha ini di Indonesia adalah pengakuan dari 4 kebenaran mulia dan jalan utama berunsur 8. 4 kebenaran mulia melibatkan pengakuan bahwa semua keberadaan dimulai penderitaan. Asal mula penderitaan adalah keinginan untuk objek duniawi. Penderitaan dihentikan pada saat keinginan berhenti, dan jalan utama berunsur 8 mengarah ke pencerahan. Jalan utama berunsur 8 mendatangkan pandangan, penyelesaian, ucapan, perilaku, mata pencaharian, usaha, perhatian, dan konsentrasi yang sempurna. Baik, selanjutnya adalah populasi Buddha di dunia, Indonesia dan Kabupaten Banyumas. Menurut analisis demografi yang dikabarkan oleh Peter Harvey pada 2013, Buddha Timur atau Mahayana memiliki 360 juta pengikut. Buddha Selatan, Theravada, memiliki 150 juta pengikut. Buddha Utara, Vajrayana, memiliki 18,2 juta pengikut. 7 juta Buddha lainnya tinggal di luar Asia. Pada akhir abad ke-7, Ising pernah berziarah Buddha dari Tiongkok. Seorang peziarah Buddha dari Tiongkok berkunjung ke Pulau Sumatera, kala itu disebut Swarna Bumi, yang kala itu merupakan bagian dari kerajaan Sriwijaya. Ia menemukan bahwa Buddhisme diterima secara luas oleh rakyat, dan ibu kota Sriwijaya atau sekarang Palembang merupakan pusat penting untuk pembelajaran Buddhisme. Kala itu Budi Vajrayana Ising belajar di Sriwijaya selama beberapa waktu sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Pada pertengahan abad ke-8, Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan Raja Dinasti Sailendra yang merupakan penganut Buddhisme. Mereka membangun berbagai monumen Buddha di Jawa. Yang paling terkenal yaitu adalah Candi Borobudur. Monumen ini selesai di bagian awal abad ke-9. Di pertengahan abad ke-9, Sriwijaya berada di puncak kejayaan dalam kekayaan dan kekuasaan. Pada saat itu, kerajaan Sriwijaya telah menguasai Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Semenanjung Malaya. Menurut Badan Pusat Statistik 2016, jumlah penduduk yang menganut agama Buddha di Kabupaten Banyumas yang tersebar di 27 kecamatan berjumlah 2.205 jiwa. Ada ajaran agama Buddha, hari besar, dan ritual ibadah agama Buddha. 4 kebenaran mulia. Segala sesuatu yang diajarkan landasan Buddhisme dikenal sebagai 4 kebenaran mulia, yaitu yang pertama, Dukkha Arya Sacha, atau kebenaran Arya tentang dukkha. Dukkha ialah penderitaan. Dukkha menjelaskan bahwa mempunyai 5 pelekatan kepada lingkungan kehidupan adalah penderitaan. Kelima hal itu yaitu lahir, umur tua, sakit, mati, disatukan dengan yang tidak dikasihi, dan tidak sampai yang diminta. Yang kedua, Dukkha Samudaya Arya Sacha, atau kebenaran Arya tentang asal mula dukkha. Samudaya ialah sebab. Setiap penderitaan pasti mempunyai sebab. Contohnya, yang menyebabkan orang dilahirkan kembali yaitu mempunyai hasrat kepada hidup. Yang ketiga, Dukkha Nirodha Arya Sacha, atau kebenaran Arya tentang terhentinya dukkha. Nirodha ialah pemadaman. Nirodha ialah pemadaman. Pemadaman kesengsaraan mampu diterapkan dengan menghapus hasrat secara sempurna sehingga tidak mempunyai lagi tempat untuk hasrat tersebut. Yang keempat, Dukkha Nirodha Arya Sacha, atau kebenaran Arya tentang jalan yang menuju terhentinya dukkha. Marga ialah jalan kelepasan. Jalan kelepasan adalah cara-cara yang harus ditempuh sekiranya kita berhasrat lepas sama sekali dari kesengsaraan. Dengan jalan kebenaran akan dibahas semakin mendalam pada pokok pembahasan yang kemudian. Inti segala sesuatu yang diajarkan Buddha menjelaskan bahwa hidup yaitu untuk menderita. Waisak diperingati setiap tahunnya sebagai hari besar agama Buddha untuk menghormati 3 peristiwa, yaitu yang pertama, lahirnya Siddhartha pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini, Nepal pada bulan purnama di bulan Waisak. Yang kedua, calon Buddha mencapai penerangan sempurna di Bodh Gaya, India tahun 588 sebelum Masehi
pada usia 35 tahun pada bulan purnama di bulan Waisak. Yang ketiga, Buddha meninggal dunia pada usia 80 tahun di Kusinagar, India pada bulan purnama di bulan Waisak tahun 543 sebelum Masehi. Hari besar agama Buddha yang kedua selain Waisak adalah Magha. Magha Puja adalah salah satu hari raya yang dirayakan dalam bentuk upacara keagamaan. Dinamakan upacara Magha karena terjadi pada bulan Magha. Upacara peringatan tersebut biasanya dirayakan pada bulan purnama di bulan Februari sampai Maret. Asada atau Asada Puja merupakan salah satu hari besar agama Buddha, terutama bagi aliran Theravada. Peringatan Asada biasanya berlangsung pada bulan Juli, pada hari bulan purnama, pada bulan ke-8 penanggalan lunar. Asada dirayakan untuk memperingati penyampaian khotbah pertama Sang Buddha Gautama kepada 5 pertapa di Taman Rusa Isipatana di Benares, dan peristiwa tersebut dijadikan penanda bahwa Sangha telah didirikan di dunia. Ritual Buddhis. Ritual Buddhis adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dan berhubungan dengan peningkatan keyakinan. Yang selanjutnya, ritual Buddhis. Ritual Buddhis adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dan berhubungan dengan peningkatan keyakinan terhadap agama Buddha. Ritual Buddhis meliputi kegiatan puja bakti atau kebaktian. Inti ajaran Buddha antara lain menghindari perbuatan buruk, melakukan perbuatan baik, dan mensucikan hati dan pikiran. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada struktur kepemimpinan dari organisasi World Fellowship of Buddhists atau organisasi agama Buddha sedunia. Langsung saja ya, saya bacakan struktur kepemimpinannya. Dari yang pertama ada kehormatan Presiden Fen Master Xingyun dari China, Presiden Mr. Pan Buanamate dari Thailand, Wakil Kehormatan Presiden ada Dr. Kim Yu Jong dari Korea Selatan, Wakil Presiden ada Fen Tik Putan dari Australia, Venerable Sing Cheng dari Cina, ada Mr. Jagat Sumatipa dari Sri Lanka. Selanjutnya adalah Ketua Panitia ada Mr. Peter Lee dari USA bagian keuangan, ada Dr. Bikaran Prasad Barua dari Bangladesh di bidang publikasi pendidikan dan seni budaya, ada Rev Ikoko Hibino dari Jepang sebagai layanan kemanusiaan, ada Mr. Andi Kaoh dari USA sebagai pembangunan sosial dan ekonomi, ada Mr. Henry Heng Dang dari Australia sebagai persatuan dan solidaritas. Selanjutnya adalah penasehat presiden, ada Norimitsu Masamoto dari Jepang, ada Fen Tik Fin Lee dari USA, ada Fen Wishin dari Australia. Oke teman-teman, selanjutnya ini adalah gambaran struktur organisasi dari agama Buddha di Indonesia. Teman-teman bisa baca sendiri. Ini saya dapatkan dari web resminya langsung organisasi keagamaan Buddha di Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.